Selamat malam. Perkenalkan nama saya Ahmad Zaki Hakim Fadlur Rahman dengan NIM 2451500207111133. Di video ini saya akan menjelaskan tentang remedial saya di ujian akhir praktikum. Saya akan memulai dari soal data pekerja. Di soal yang ini, saya mendapatkan nilai 5 dari total nilai, yaitu 24 pada UAP kemarin. Dan di sini saya akan menjelaskan fungsi. Yang pertama tuh fungsi, yang kedua tuh algoritma dan logikanya, yang ketiga eh, fungsi kodenya di general. Jadi yang ketiga kesusahannya, dan yang keempat itu kesimpulan dari kode ini. Yang pertama, di kode ini fungsi kode ini adalah untuk menghitung sebuah gaji dari karyawan-karyawan dari tukang bangunan. Eh, dan gaji nanti tukang bangunan yang paling banyak jam kerjanya akan menjadi pekerja terbaik dan mendapatkan bonus sebesar 10%. Di kode ini juga, jika tukang bangunan tersebut melewati jam maksimum, yaitu 12 jam per hari, maka tukang bangunan tersebut akan mendapatkan bonus sebesar 50%. Jika tukang bangunan tersebut kurang dari batas minimum eh, jam kerja, maka gaji tersebut akan dikurangi sebesar 50% per jamnya. Sama, bonus juga per jamnya, ditambah per jamnya, per jam lembur, dan kalau misal kurang, dikurangi per jam yang kurang dari 8 jam itu per harinya. Di sini saya akan menjelaskan logika dari kode ini. Yang pertama itu saya menggunakan kelas pekerja untuk menyimpan data-data jam kerja setiap pekerjanya dan gajinya. Di sini saya menambahkan dua variabel integer yang statik untuk menghitung jam maksimum dan jam minimum dari working hour sesuai dengan soal yang ini. Di sini saya pertama, oh ya, saya import scanner di sini. Kemudian saya deklarasi scanner di sini. Scanner digunakan untuk input-input nilai N dan M dan yang lain-lainnya. N dan M ini dia adalah N adalah jumlah banyak pekerja dan M adalah berapa hari pekerja tersebut bekerja. Dan di sini saya untuk menghitung pekerja terbaik, dan di sini untuk bonus dari pekerja terbaik tersebut. Di sini saya mendeklarasikan pekerja menggunakan array sebanyak N atau sebanyak banyak pekerja yang digunakan. Di sini saya mendeklarasikan working hour maksimum dan minimum, yaitu 12 dikali jumlah hari bekerja. Saya inisialisasi array hours untuk menyimpan data-data yang akan diinput ke working hours ini. Kan data tersebut jam, misalkan pekerja tersebut bekerja sebanyak 5 hari, maka per harinya dia akan bekerja misalnya 6 jam, 7 jam atau berapa. Di sini tuh array itu untuk menyimpan sementara value dari itu dan memasukkannya. Pertama value-nya itu ditambahkan, kemudian dimasukkan ke pekerja yang sudah diinisialisasi tadi. Di deklarasi tadi. Ini sudah di pekerja pertama, di pertama saya menggunakan for loop yang akan mengulang sebanyak pekerja ini, jumlah pekerja, dan akan setiap loopingnya, setiap iterasinya akan dibuat inisialisasi untuk pekerja tersebut. Di sini for loop lagi, di dalam for loop ini untuk memasukkan jumlah dari hari yang dikerjakan untuk pekerja. Hari tersebut di input manual. Kemudian dari sini saya memiliki method hours combine yang mengambil variabel M dan hours. Di sini saya akan menjelaskan variabel hours combine ini digunakan untuk menggabungkan jam kerja, menotalkan jam kerja yang telah
dilakukan oleh para pekerja tersebut. Di sini hours totalnya yang awalnya mula 0. Oh ya, di sebelumnya hours combine ini menggunakan array hari yaitu M yang tadi masukkan dan berapa banyak hours yang tadi diinput oleh pengguna. Ini hours total yang semula 0 diiterasi. Jika hours total ini akan bertambah seiring banyaknya hours yang dikerjakan oleh pekerja. Misalnya pekerja bekerja di hari pertama 7, hari kedua tuh 7, dan hari ketiga itu 5. Maka akan ditambahkan di sini dan method ini akan mengembalikan nilai hours total ini. Dan hours total ini dimasukkan ke pekerja pertama atau pekerja dengan iterasi tersebut ke sini, ke klaster pekerja tersebut. Sama seperti berikutnya adalah untuk menghitung gaji. Sebelumnya kita sudah memasukkan working hour ke kelas pekerja dan sebentar, saya sudah membuat metode salary counter. Yang pertama ini memasukkan indeks atau di indeks dari array dari pekerja tersebut. Yang kedua itu saya memasukkan pekerjanya ke sini, ke method ini. Yang pertama saya mendeklarasi salary input, yang kedua itu kita buat variabel ini menjadi hours untuk menjadi lebih singkat. Variabel ini tuh menyimpan data dari berapa total jam si pekerja ini bekerja dalam kontraknya. Penggunaan if else untuk menentukan apakah pekerja ini bekerja di bawah jam minimum sesuai dengan jamnya atau di atas jam minimum. Jika pekerja bekerja di bawah jam minimum, maka dia akan mendapatkan denda sebanyak setengah dari gaji dikalikan jam yang hilang dari atau yang kurang dari pekerjaannya. Setelah itu, jika pekerja tersebut bekerja sesuai dengan jam yang sesuai dengan kontraknya, maka dia akan mendapatkan gaji murni, tidak ada pengurangan, tidak penambahan. Jika seorang pekerja bekerja melebihi dari jam tersebut, maka dia akan makan bonus sebanyak 7.500 atau setengah dari gaji per jamnya dikalikan oleh jam lembur tersebut. Dan metode ini mengembalikan integer salary input. Untuk setelahnya, for loop ini digunakan untuk membersihkan data yang tadi udah dimasuki sama nilai-nilai jadi 0 lagi, kemudian iterasi akan berulang untuk menginput pekerja selanjutnya. Begitu terus sampai n di sampai iterasi tersebut mencapai nilai n. Setelahnya, penggunaan for loop untuk menampilkan semua pekerja berserta gajinya. For loop ini sama seperti yang di atas tadi. Dan setelah itu, setelah for loop tersebut dijalankan, data pekerja terbaik akan ditampilkan oleh fungsi ini. Dan base pekerja ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mencari pekerja dengan jam terbanyak. Di sini kita menggunakan, di metode ini kami menggunakan pekerja dan integer dari total pekerja yaitu n kalau misalnya di sini dimasukinnya. Kemudian kita mendeklarasikan most hour sama dengan 0 untuk sebagai parameter jam maksimal awal dari seluruh pekerja yaitu 0 dan indeksnya sebenarnya minus 1. Kemudian penggunaan for loop iterasi akan berhenti mulai dari 0 sampai total pekerja dipenuhi. Setelah itu, jika pekerja I atau pekerja dengan nilai dengan indeks I itu lebih besar daripada most hours, maka
most hours ini berubah jadi jam dari pekerja ini. Kemudian indeks IDX sama dengan I. Dan metode ini mengembalikan sebuah integer yang bernilai IDX yang akan dimasukkan ke sini, IDX best worker, untuk menghitung indeks dari pekerja terbaik. Untuk penghitungan bonus, karena bonus ini adalah sebuah integer, dan ini ada pembagian dibagi 10, untuk mencari aman, saya mendeklarasikan integer lagi di dalam sini. Kemudian, yang ini, sistem outprintf ini menampilkan tadi IDX best worker plus 1, karena indeksnya plus 1 itu urutan pekerja. Karena indeks kan dimulai dari 0, sedangkan yang diminta itu dari soalnya adalah dimulai dari 1, maka kita menambahkan 1 di sini. Kemudian ini akan menampilkan bonus tambahan yang sudah dihitung di sini. Dan ini tuh menampilkan total gaji yang diterima tukang bangunan, yaitu bonus ditambah gaji awal dari pekerjaan si tukang tersebut. Nomor 1 sudah selesai, sekarang kita berada di nomor 2. Ya, nomor 2 ini lebih mudah dibanding nomor 1. Oh ya, sebelumnya tadi nomor 1 tadi, salah satu kesusahan yang saya sering lewati waktu membuat kode ini adalah harap perhatikan di for loop, di dalam for loop ini apa yang di variabel-variabel apa yang dikasih. Jika ini J, maka ini harus J juga. Tadi ini tuh sempat I gini, kemudian saya jalankan itu array out of bounds kalau nggak salah. Oh, enggak infinite loop, jadi kayak loopnya berulang-ulang terus dan tidak nyampe apa yang diharapkan. Ya, kemudian rotasi matriks ini hitungnya lebih gampang dibanding yang sebelumnya dan lebih singkat juga. Saya kemarin mendapatkan nilai 0 di UAP ini, dan di sini saya akan menjelaskan apa fungsi dari codingan tersebut. Ya, jadi codingan ini berfungsi untuk memutar matriks 90 derajat. Memutar matriks 90 derajat jika sesuai dengan angka yang diinput. Misalkan, kalau misalnya yang di angka diinput itu apa ya, kalau misalnya dibagi 4 sisanya 1, maka dia akan berputar 90 derajat. Jika angka yang dibagi dengan 4 itu bersisanya 2, maka dia akan berputar 180 derajat. Jika angka yang diinput jika dibagi 4 bersisa 3, maka dia akan berputar 90 derajat tapi berlawanan dengan jarum jam. Jika angka tersebut habis dibagi 4, maka matriks tersebut akan diam saja. Ya. Jadi saya akan menjelaskan logikanya. Sebelum itu saya menjelaskan metode dari rotasi ini. Jadi fungsi dari rotasi ini adalah untuk memutar matriks sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna atau berapa kali putaran yang pengguna inginkan. Pertama-tama saya mendeklarasikan input array 2 dimensi untuk menjadi matriks yang diinput pengguna. Jika rotasi ini menggunakan array matriks, terus integer n yaitu jumlah putarannya, dan integer dari besar dari matriks tersebut. Karena matriks ini sama, jadi atau matriks ini kalau misalnya sama itu 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, maka besar matriksnya itu sama untuk kolom sama row-nya. Untuk if else yang pertama, jika n dibagi dengan 4 bersisa 1, maka dia akan berputar 90 derajat. Kita menggunakan for loop. Yang pertama ini, for loop ini untuk rows-nya. Yang kedua ini untuk kolomnya. Dan rotasi dari matriks ini, jika misalkan matriks 0, 0, contoh misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini, misalkan dia ini 0, 0, dia diputar 90 derajat, maka matriks angka 1 tersebut akan berada di 0, 2. Misalnya kayak ini 0, 0. Terus besar matriks
itu sebesar 3. 3 kurang 1 sama dengan 2. Dikurang J yang sama dengan 0. Dan I sama 0. Maka dia akan berpindah ke posisi tersebut. Sama misalnya 2. Jika diputar 90 derajat, maka dia akan berada di 1, 2. 2 awal mulanya berada di, maaf, salah kata. Jadi misalkan matriks yang diputar itu 0-0-nya kan pasti 7 kan. Maka dia akan mengambil nilai 7 ini dan ditaruh di situ di 00. 7 ini berada di 20. Misalkan kita input 00, maka dia akan mengeluarkan 20. Sama seperti 1 yang posisinya itu kalau misalnya di matriks ini kan berarti dia berada di 2 20. Misalnya 00 kan. Maka yang diambil tuh misalkan ini tuh 02, maka yang diambil tuh akan 1 yang 00. Oke. Sukses gue nih, jika matriks ini diputar 2 kali, dia akan terbalik jadi 180 derajat. Ini lebih simpel dibanding yang sebelumnya. Sama for loop yang digunakan, I untuk row dan J untuk kolom. Jika jadi yang semula kan 1, 2, 3 tuh di atas. Ini jadi satunya di sini, duanya di sini, 3 di sini. Dengan rumus ini misalkan tadi kan 1 berada di 00, berubah jadi di 22. Misalkan inputnya 22. Itu oh iya, for loop-nya ini kita dari besar ke kecil. Jadi terbalik dengan for loop yang sebelumnya. Dan ini memudahkan kami untuk memasukkan nilai-nilainya menjadi lebih sederhana dan lebih simpel. Jadi dia akan memulai dari yang paling bawah. Yang paling bawah itu sama dengan I dan J gitu. Jadi 00, 01, 02 itu dari kanan bawah, terus akan bergerak ke kiri, terus nanti dari kiri kanan ke kiri, terus ke atas, kanan ke kiri lagi, ke atas, kanan ke kiri lagi, seperti itu. Dan untuk yang jika diputar 3 kali atau misalkan array apa namanya matriks tersebut diputar sebanyak 3 kali, maka dia akan menggunakan for loop yang sama seperti yang sebelumnya. Dan kita tinggal sebalik saja, yang awalnya itu kan J-nya tuh yang awalnya I yang tetap, sekarangnya J yang tetap. Namun yang ini berubah seperti yang ini. Ini mulai dari besar matriks yang besar ke yang kecil, sama ini. Decreasing value juga. Terus jika dia diputar sebanyak 4 kali, maka akan kembali ke posisi semula. Dan rotatif matriksnya akan sama seperti matriks pada umumnya. Dan setelah itu, metode ini akan mengembalikan nilai dari rotatif matriksnya. Rotatif matriksnya adalah merupakan array 2 dimensi. Jadi sebelum ke main, kami sudah mengimport scanner. Dari awal sini udah diberi importan scanner, dan habis itu kami deklarasikan scannernya. Kemudian inisialisasi n untuk inputnya, dan untuk input n ini adalah besar dari matriks, dan k ini berapa banyak putaran yang diputar. Kemudian besar matriks di inisialisasi, yaitu sama dengan besar matriks kedua-duanya kan sama. Kemudian input untuk matriks tersebut seperti ini. Jadi for loop ini untuk row, ini kolomnya besarnya sama, dan ini untuk input setiap angka yang dimasukkan, setiap angka dimasukkan dalam matriks tersebut. Deklarasi ini new matrix untuk matriks yang akan diputar. Dia akan menggunakan metode yang tadi saya jelaskan, kemudian akan memutar matriks tersebut. Variabel yang dimasukkan adalah matriks yang ini, kemudian banyaknya putaran, kemudian besarnya matriks n.
for loop kedua ini sama seperti yang di atas, tapi ini gunanya untuk menampilkan angka-angka yang sudah diputar dari matriks yang sudah diputar tadi. Kemudian karena kita menggunakan print, jadi angkanya tersebut dan spasi di sini, angka tersebut akan berada pada baris yang sama untuk iterasi yang for loop ini. Kemudian untuk setiap kolomnya. Untuk misalkan pindah row, dia akan ada enter atau di bawahnya. Jadi misalnya kayak gini. Kan ini row pertama, dia akan enter ke row kedua, kemudian row ketiga. Seperti itu. Kesulitan yang saya hadapi untuk mengerjakan ini adalah waktu UAP kemarin itu waktunya tidak cukup dan saya tidak sempat membuka soal ini dan saya terlalu fokus pada soal yang pertama. Dan ketika saya mengerjakan ini tidak ada masalah sama sekali. Soalnya disebabkan ini merupakan yang cukup simpel. Saya menyesal tidak mengerjakan soal ini pada saat UAP kemarin. Soal yang ketiga yaitu soal hindari serangan benteng. Jadi pada soal ini fungsi dari code ini adalah berapa banyak kita menghitung berapa banyak slot atau apa namanya space dalam papan catur yang masih tidak terefek oleh efek dari benteng ini. Kan benteng ini dia berja, bergerak secara horizontal ke kanan dan ke atas atau ke kanan kiri atas atau bawah. Maka jika kita memasukkan sebuah benteng di itu tersebut, di catur tersebut, maka berapakah kotak yang masih kosong atau yang belum terserang oleh benteng tersebut. Jadi pada awal-awal ini saya akan menjelaskan hitung zona amannya. Jadi fungsi dari metode ini adalah untuk menghitung berapa banyak kotak yang tersisa yang tidak terefek oleh benteng tersebut. Dan kita pada awalnya itu mendeklarasikan count untuk menghitung berapa banyak kotaknya. Kemudian boolean ini tuh boolean row. Jadi misalkan kita Indonesia kan catur itu 8 kali 8 kan. Kita buat kayak gini. Ini untuk row-nya, ini kolomnya. Dan ini untuk for loop 2 ini digunakan untuk mengidentifikasi di mana benteng pada catur tersebut yang berlambangkan oleh bintang ini. Setelahnya yang ini dan ini untuk mengabarkan atau karena kan misalkan semua benteng ditempatkan di suatu blok atau sekotak, dia ke kanan, kiri, bawah, atasnya itu udah pasti kena. Jadi kayak satu row ini pasti kena juga. Jadi row ini pasti tidak akan bisa atau udah off limit untuk atau tidak bebas dari benteng tersebut. Yang kedua ini adalah untuk mendeteksi berapa banyak sisa dari slot atau kotak yang belum kena catur. Penggunaan for loop-nya sama seperti yang di atas. Sama if else-nya juga, namun kita mendeteksi matriks char at J itu yang ini. Titik sebagai kotak kosongnya. Dan tambah variabel ini dan ini yang tidak terefek oleh benteng yang sudah ditempatkan tadi. Dan jika itu terpenuhi, maka dia akan menambah count-nya sampai iterasinya selesai. Kemudian count akan dikembalikan oleh metode ini, dikembalikan pada metode ini. Setelah itu, di main ini, kita deklarasi scanner untuk input dari nilai-nilai string yang akan digunakan, yaitu ini inputnya. Kemudian kita deklarasi template, yaitu papan caturnya, sebesar 8. Karena dia diminta tuh tidak ada spasi, maka kita pakai next line. Bukan yang next saja. Iterasinya sampai 8 karena papan catur 8 kali 8. Dan untuk setiap iterasinya akan
eh, untuk input satu row ini satu iterasi, input ini satu iterasi lagi sampai 8 kali. Dan setelah itu dia ini sistem output ini akan menampilkan nilai dari apa namanya berapa kotak kosong yang tadi sudah dihitung oleh metode yang di bawah tadi yang ini. Untuk kesusahan dalam mengujian ini sebenarnya ya logika apa ya fungsi harus lebih memahami fungsi-fungsi dari matriks ini. Contohnya kayak dot ini pakai apa yang mungkin terlewat atau belum terlalu dipelajari atau kurang didalami lah istilahnya. Mungkin itu sudah semua soalnya. Selain itu, saya tidak memiliki hambatan lagi dalam mengerjakan soal ini. Mungkin itu sudah semuanya. Eh, terima kasih atas remedi yang sudah diberikan. Selamat malam.